kalau dari sisi elektoral kan Jawa Timur ini menjadi salah satu basis yang diperebutkan. Karena tidak ada satu tokoh yang dominan menguasai wilayah Sumatera Selatan, tidak ada. Hingga saat ini wali kota terbaik masih Edi Nisantara Putra. Pada podcast Info Indonesia edisi kali ini, kita kehadiran tamu istimewa. Beliau adalah koordinator wilayah Sumatera Selatan Public Trust Institute atau PUTIN. Langsung saja kita berkenalan, mungkin tidak asing lagi untuk di wilayah Sumsel, Bung Fatkur Rahman Esos atau biasa disapa Bung FK. Selamat datang Bung FK. Selamat siang Info Indonesia ya. Iya. Info Indonesia, dan terima kasih atas undangannya. Kami dari Public Trust Institute, lembaga riset dan kajian politik yang ada di wilayah Sumatera bagian selatan, dan kita memang termasuk pendatang baru untuk wilayah Sumatera Selatan. Kalau di wilayah Sumbangsel, kita base camp-nya ada di Provinsi Jambi, dan kita hadir di wilayah Sumatera Selatan untuk melakukan riset dan juga kajian politik terkait dengan demokrasi nasional maupun demokrasi lokal. Oke, langsung saja kita ke topik pembicaraan. Ini terkait kajian nasional di pemilihan presiden 2024 mendatang, itu sudah mulai ramai. Secara umum Putin memandangnya seperti apa? Ya, memang dari sisi elektoral terutama ya, ini menarik untuk Pilpres 2024 ini karena menghadirkan tokoh-tokoh baru terutama, dan juga tokoh lama yang memang punya elektoral kuat di tengah masyarakat. Nah, Putin sendiri secara kajian survei, kita sudah melakukan survei itu di Provinsi Jambi. Itu di sekitar bulan Februari 2023 yang lalu. Dan memang kalau dari survei sendiri di Provinsi Jambi, untuk sementara Prabowo unggul, kemudian ada Ganjar dan juga ada Anies Baswedan. Tetapi dari sisi umum tentunya kita menunggu perkembangan, dan menarik memang jika dikaitkan dengan elektoral secara nasional. Memang kalau dari sisi elektoral, kalau kita memandangnya Pilpres, kalau 3 pasang ini kemungkinan besar akan ada 2 putaran. Akan sulit menjadi 1 putaran karena memang masing-masing kandidat punya basis yang kuat di wilayah yang menjadi elektoral pasangan Pilpres masing-masing nantinya. Di sini ada Prabowo yang memang secara elektoral, kalau kita lihat di Pilpres 2019 lalu, Prabowo ini kuat di Sumatera, Jawa Barat, Banten, DKI, dan juga di Kalimantan dan juga Sulawesi. Sementara Ganjar Pranowo juga kalau si elektoral memang kuat di Jawa Tengah. Jawa Tengah yang merupakan salah satu basis pemilih yang militan di sana, bisa dikatakan kandang banteng gitu ya. Dan juga di Indonesia Timur cukup kuat dari sisi elektoral. Tetapi Anies juga punya elektoral yang cukup bisa mengkhawatirkan dua kandidat ini, karena dari sisi emosional, saya pikir dari secara struktur sosial politik pemilih Anies lebih militan, terutama di wilayah Sumatera dan juga di Jawa Barat, dan juga Jakarta, Banten, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Mayoritas merupakan salah satu pemilih emosional, itu dikatakan ya, kalau dikategorikan pemilih di sini. Artinya di wilayah Barat ini akan terjadi persaingan sengit antara Prabowo dan Anies di wilayah Barat. Nah, di wilayah Jawa ini pertarungan 3 kandidat ini, apalagi Anies Baswedan menggandeng Muhaimin. Tentunya dari sisi ketokohan, beberapa lembaga survei juga sudah menggambarkan lah secara nasional gitu ya. Anies juga punya potensi kuat di Jawa Barat, Banten, dan DKI. Sementara Muhaimin Iskandar terutama di Jawa Timur gitu kan. Kalau dari kajian sosial politik itu
Muhaimin diprediksi kuat di daerah Tapal Kuda misalkan. Tapal Kuda ini daerah-daerah santri, misalkan daerah Banyuwangi, Situbondo, Pasuruan, atau Bondowoso, ini daerah-daerah Tapal Kuda. Sementara Prabowo ini unggul di daerah Are atau Matraman ini. Ini daerah-daerah nasionalis religius gitu kan yang bilang di daerah Jawa Timur. Sementara Ganjar di daerah Matraman ini daerah nasionalis yang memang menjadi basis PDIP di Jawa Timur. Artinya dari sisi elektoral di Jawa Timur juga mengalami pergerakan persaingan yang kuat dengan munculnya Muhaimin, karena mau tidak mau PKB juga menjadi basis di Jawa Timur, baik itu terutama di kawasan Tapal Kuda santri ini yang memang menjadi basis utama PKB. Nah, tentunya tidak boleh dipandang remeh juga dengan munculnya pasangan Anies dengan Muhaimin gitu kan. Artinya bisa jadi nanti mengimbangi dari Prabowo maupun Ganjar Pranowo, seperti itu. Artinya ada ceruk-ceruk nasionalis itu diperbutkan oleh Prabowo dan Ganjar? Ya betul. Sebenarnya secara umum seluruh pemilih diperbutkan semua, tetapi kalau dari sisi karakteristik pemilih gitu kan, itu kan bisa dilihat bahwa Ganjar itu kan lebih ke pemilih nasionalis gitu kan. Kalau dari Prabowo juga begitu. Tetapi dengan pengalaman tahun kemarin di 2019, Prabowo punya militansi pemilih Muslim konservatif maupun Muslim moderat yang sampai saat ini masih loyal. Makanya di beberapa survei nasional misalkan di Jawa Timur Prabowo juga kuat, Ganjar juga kuat, menjadi tinggi. Karena apa? Kalau petakan lagi secara lokal, sebenarnya kalau dari sisi elektoral kan Jawa Timur ini menjadi salah satu basis yang diperebutkan, karena ini menjadi penentu seorang bilang. Di sana tentunya pemilih nasionalis Jawa Timur tentunya akan lebih cenderung secara karakteristik ke Ganjar misalkan seperti itu. Dan pemilih santri dengan adanya Caimin di situ, Gus Imin, tentunya menjadi salah satu kekuatan sendiri yang nantinya menjadi bisa jadi berimbang nanti di Jawa Timur. Nah, dengan berimbangnya di Jawa Timur tentunya melihat seperti ini, penentunya tidak lagi di Jawa Timur sebenarnya, justru di luar Jawa kalau saya melihatnya secara kajian. Karena apa? Misalkan Jawa Barat ini diperebutkan antar kandidat. Misalkan Jawa Barat Prabowo juga kuat, Gerindra. PKS merapat ke Anies. Artinya secara struktur partai, militansi kader sudah terbukti di Pilkada, di Pilpres 2019 bahwa PKS kuat di Jawa Barat. Ini menjadi modal Anies Baswedan. Ganjar juga seperti itu. Dengan PDIP-nya tentunya menjadi salah satu kelebihan, apalagi nantinya cawapres misalkan dari wilayah Jawa Barat misalkan, atau di wilayah lain. Nanti justru terjadi perimbangan Jawa Timur, Jawa Barat, terjadi perimbangan Jawa Tengah menjadi basis Ganjar tentunya. Nanti sebenarnya penentuan bukan lagi Jawa, tapi sudah di luar Jawa. Nah, ini akan menjadi menarik, termasuk di wilayah Sumatera Selatan nantinya, di wilayah Sumatera Utara yang punya pemilih banyak gitu kan, dan juga Riau, dan juga di wilayah timur misalkan Sulawesi. Ini kan menjadi menarik untuk menjadi kajian. Jadi tidak konsentrasi hanya Jawa sentris. Kalau di Sumatera, kita tarik ke Sumatera sebagai salah satu, mungkin kata Bung FK itu penentu juga. Itu kekuatan ketiga kandidat bisa dibedah. Ya, kalau saya melihatnya dari sisi struktur sosial politik ya, dan juga kita melihat kajian data berbagai lembaga survei, termasuk kita Putin di Jambi gitu kan, bisa terlihat bagaimana persebaran pemilih secara elektoral terhadap tiga kandidat. Misalkan Prabowo itu lebih ke tengah sebenarnya, lebih ke nasionalis religius gitu kan. Sementara Anies itu kan lebih ke pemilih Melayu Muslim gitu kan, Melayu etnis lokal itu kuat dari sisi itu. Dan juga Ganjar itu dari sisi transmigran itu kuat, misalkan di perairan, kalau di Sumatera Selatan ini di Sungai Lilin atau di Oku Timur atau di Tugu Mulyo, Musirawas itu kuat Ganjar Pranowo. Karena apa? Secara
apa namanya, elektoral itu punya kesamaan identitas itu kan, basisnya Jawa gitu kan. Nah ini kalau di Sumatera Selatan seperti itu. Sementara untuk kalau di Sumatera Selatan penentunya Palembang. Penentu menjadi Palembang karena Palembang ini pemilih terbesar di wilayah Sumatera Selatan, dan siapa biasanya dalam tradisi pilpres di beberapa waktu lalu, siapa menang di Palembang biasanya menang secara keseluruhan di Sumatera Selatan. Misalkan pilpres 2014 gitu kan, secara elektoral Prabowo menang di kota Palembang, tetapi di daerah tidak begitu banyak sebenarnya daerah-daerah yang diunggulkan oleh Prabowo, tetapi unggul secara Sumatera Selatan walaupun tipis dengan apa namanya, Jokowi ya, misalkan. Nah 2019 juga seperti itu. Sumatera Selatan banyak sekali proyek nasional, misalkan dari apa namanya, LRT, ada jalan tol segala macam, tetapi tidak buat Jokowi unggul di Sumatera Selatan. Lagi-lagi kota Palembang dimenangkan oleh Prabowo. Secara keseluruhan apa namanya, Sumatera Selatan akhirnya Prabowo yang unggul selisih tipis dengan apa namanya, Jokowi. Dan 2024 saya pikir sama, penentunya adalah kota Palembang. Di Palembang sebagai penentu, karakter apa masyarakat Palembang ini? Ya, kalau kita bedah secara data ya, kita pernah melakukan kajian secara mendalam di tahun 2017. Ternyata yang menarik di Palembang ini kenapa menjadi penentu adalah pemilih di Palembang ini unik sebenarnya, terutama militansi pemilih religius yang begitu kuat pada Palembang. Nah ini tentunya menjadi salah satu PR bagi para kandidat. Kira-kira apa yang bisa membuat elektoral itu bisa berminat kepada pilihan capres. Ini yang menarik karena hampir mayoritas, misalkan kalau kita dibedah dalam data, ada sekitar 80% mengatakan bahwa secara amaliyah dia dekat dengan Nahdlatul Ulama. Tetapi yang mengatakan saya sebagai seorang Nahdlatul Ulama hanya sekitar 40-an% itu kan. Dan menjadi yang istilahnya militan dalam hal religius ini hanya sekitar 35%. Artinya cukup tinggi, 35%. Nah ini modal sebenarnya siapa yang bisa menggait pemilih religius atau militan dibandingkan dengan pemilih yang lain. Kenapa? Basisnya rasional religius, bukan lagi tentang program, tetapi bagaimana soal identiti dari agama itu sendiri yang menjadi pilihan. Ini yang menjadi menarik untuk pilpres. Makanya Prabowo kemarin unggul kenapa? Mampu menggait pemilih religius. Misalkan di Palembang itu Habib itu kan yang begitu kuat, intens kepada Prabowo. Nah 2024 ini saya melihat di Palembang ini akan menjadi pertarungan kuat antara Anies dan Prabowo ini. Nah siapa yang bisa unggul di kota Palembang itu akan memenangkan Sumatera Selatan. Mungkin kita tarik cukup panjang kajian dan lengkap dari Bung FK. Mungkin kita tarik soal di Pilgub. Ini juga di tahun politik ini juga Pilgub, dan kemarin baru pelantikan 7 PJ Wali Kota dan Bupati. Secara umum politik di Sumatera Selatan terkait Pilgub dan Pilkada ini seperti apa? Secara umum saya melihatnya dari sisi elektoral, struktur sosial politik gitu kan. Kota Palembang ini berbagai macam identitas kesukuan. Dan saya pikir ini tidak bisa dipungkiri juga di Pilgub belakangan, mulai dari pertama kali 2008, 2013, 2018, pemilih yang berbasis identitas kesukuan itu cukup menonjol. Artinya punya emosional terhadap kesukuan. Misalkan Herman Deru kuat di Umring, misalkan daerah Okuraya. Nah, itu menjadi basis kekuatan.
di 2000 misalkan 2013, 2018 juga seperti itu. Dan juga misalkan lalu di pilkada 2013 Alex Nurdin kuat di daerah Musi dan Besema karena secara emosional memang punya kedekatan dengan basis itu, punya emosional, kedekatan secara emosional, kedekatan secara identitas di wilayah tersebut. Dan juga bagaimana Edi Sandana Putra memang basisnya Kota Palembang, artinya basisnya Palembang menjadi salah satu basis. Dan juga Ishak Meki di Ogan itu menjadi basis. Artinya saya pikir di 2024 belum ada perubahan yang signifikan terkait dengan struktur sosial politik yang ada di Sumatera Selatan. Artinya basis kedekatan emosional terhadap identitas kesukuan masih cukup tinggi. Nah, saya kemarin melihat pernah melakukan jajak pendapat tentang basisnya media sosial di daerah Angkut Timur gitu kan. Bagaimana melihat dinamika akun media sosial mulai dari Instagram dan Facebook yang berbasis di sana gitu kan. Ternyata Herman itu cukup kuat gitu kan. Hampir sekitar 68% di situ. Kekuatan Herman Deru dari sisi media sosial saja itu. Artinya dari sisi demografis secara umum kemungkinan juga bisa lebih dari itu. Nah, begitu juga dengan Heri Amalindo misalnya sekarang disebut-sebut maju. Dia punya base yang kuat juga di misalkan daerah Musi gitu kan. Di Pali, di Musi Banyuasin dan juga di Banyuasin terutama yang terkait dengan suku Musi misalkan seperti itu. Nah, begitu juga dengan misalkan Edi Sandana Putra. Beberapa kita pernah memotret juga base-nya media sosial juga sama, dan terakhir dengan bagaimana validasi media sosial kita elaborasi dalam bentuk data itu cukup kuat juga di Kota Palembang Edi Sandana Putra. Artinya di situ masing-masing tokoh masih punya kedekatan emosional terhadap basis kandidat masing-masing. Nah, tinggal nantinya seberapa kuat tokoh ini di basis. Nah, di basis mereka. Misalkan Herman Deru di wilayah Komering seberapa kuat. Dan Heri Amalindo seberapa kuat misalkan. Di sini misalkan di Palembang nanti ada Harmojoyo misalkan muncul kan. Ada Harmojoyo, ada Edi Sandana Putra. Seberapa kuat di Kota Palembang. Dan juga mungkin nanti ke depan ada tokoh-tokoh lain misalkan ada Jonci Muhammad, misalkan ada yang Muhammad Iskandar gitu. Oke, seberapa kuat muncul di basis masing-masing. Dan yang jelas tidak ada satu tokoh yang dominan menguasai wilayah Sumatera Selatan, tidak ada. Nah, ini disebut Bung FK tadi menyebut Palembang sebagai salah satu penentu politik lah di Sumatera Selatan. Kondisi politik di Kota Palembang sendiri, Bung FK memandangnya seperti apa? Ini soal pilwako atau pilgub? Pilwako juga. Kalau terkait dengan pilwako sebenarnya saya pikir semua kandidat punya peluang yang sama untuk di pilwako ini. Karena apa? Karena incumbent tidak lagi menjabat gitu kan, dan juga tidak maju lagi. Nah, artinya semua itu punya peluang sama. Nah, waktu juga masih cukup panjang, artinya masih banyak yang bisa dielaborasi oleh para kandidat untuk bisa menggait pemilih-pemilih suara. Nah, saya pikir ada beberapa waktu lalu saya punya pengalaman terkait dengan pemetaan dapil misalkan di wilayah Kota Palembang, dapil 1 dan juga dapil 2. Dari sini melihat bagaimana respon masyarakat misalkan. Masyarakat ternyata pinginnya pilih yang mana gitu kan. Ini jajak pendapat ya, pemetaan dapil terkait di dapil 1 dan dapil 2. Artinya bukan keseluruhan. Artinya bukan seluruh dapil Kota Palembang, hanya mitigasi wilayah ya. Mitigasi wilayah, memetakan kekuatan. Nah, di sini lihat bahwa masyarakat ingin
memilih pemimpin birokrat itu hampir sekitar 35%. Cukup besar ya? Cukup besar. Yang kedua tokoh parpol itu sekitar 30% 30. dan juga profesional 25%. Selebihnya netral dan belum menentukan pilihan. Nah, ini terkait dengan di dapil 1 dan dapil 2 terkait dengan bedah dapil gitu kan di wilayah Kota Palembang. Dari sini kan sebenarnya bisa kita potret bagaimana. Nah, kita coba lebih dalam lagi sebenarnya seperti apa, misalkan birokrat gitu kan. Birokrat seperti apa yang diinginkan. Ternyata menarik pendalamannya adalah memori Edi Santana Putra ternyata masih begitu kuat di wilayah Kota Palembang. Hingga saat ini wali kota terbaik masih Edi Santana Putra dan pingin dipimpin seperti wali kota Edi Santana Putra yang punya keberanian, tegas gitu kan, dan juga kreatif, inovasi. Ini yang diinginkan masyarakat terkait hal ini. Artinya apa? Ke depan bahwa Kota Palembang ini ingin dipimpin orang-orang yang memang punya keberanian untuk melakukan kebijakan out of the box, misalkan seperti itulah. Nah, ini kali melihat birokrat cukup tinggi. Sementara cukup tinggi, sekitar 5% kan. Ya. Sementara yang Kota Palembang selama ini dipimpin oleh kalangan di sana birokrat. Iya. 10 tahun terakhir kan dipimpin oleh orang parpol lah. Dan ternyata nilainya masih di bawah birokrat. Masih di bawah, ingatannya masih di bawah Edi Santana Putra sebenarnya. Nah, ini apakah memang melihat pembangunan di Palembang ini hanya segini-segini aja atau seperti apa? Memang tidak ada perkembangan apapun dari pemimpin yang ada sekarang ini, yang baik di Hanojoyo dan Fidranti ini. Sebenarnya masyarakat itu sederhana untuk melihat sebuah citra pembangunan sebenarnya. Apa yang paling melekat dari masyarakat terhadap sebuah pembangunan? Misalkan ini sebagai contoh, Edi Santana Putra melekat sekali penataan kawasan 16 hilir PDAM itu dilakukan, membekas itu. Nah, sekarang ini masyarakat melihat apa yang ditinggalkan dalam 10 tahun terakhir. Ini masih dalam wilayah yang standar gitu. Tidak ada misalkan kejutan misalnya, tidak ada kejutan. Nah, ini yang mungkin yang paling diingat ya Sekanak Lamidaro. Ini yang mungkin yang paling diingat frame citra Hanojoyo terkait dengan Kota Palembang. Selebihnya belum ada, saya pikir ya, terkait dengan hal itu. Dan saya pikir ke depan memang dari sisi itu ada keinginan masyarakat yang begitu tinggi bahwa ada semacam lompatan-lompatan lah seperti itu terkait dengan Kota Palembang, gebrakan-gebrakan yang memang bagus untuk Kota Palembang itu kan. Ini yang diinginkan oleh masyarakat terkait dengan perilaku ke depan gitu. Nah, saya pikir semua kontestan punya peluang sama, termasuk PJ sekarang itu kan, penjabat wali kota misalkan, Ratu Dewa, dan juga yang lainnya misalkan dari tokoh-tokoh parpol punya yang sama. Tetapi dari sisi ini ada harapan yang ingin disampaikan oleh para pemilih di Kota Palembang. Jika Anda mencalonkan wali kota, gagasan apa untuk yang ingin dibawa untuk perubahan di Kota Palembang? Itu yang ditunggu sebenarnya. Gagasan apa? Kalau merakyat itu sudah biasa, perhatian itu sudah biasa. Tetapi gagasan-gagasan seperti apa yang untuk merubah Kota Palembang yang lebih baik dari sebelumnya, itu yang ditunggu oleh masyarakat. Artinya tidak ada yang membekas di periode yang sekarang ini? Saya tidak mengatakan membekas atau tidak, tetapi tidak ada lompatan lah. Belum ada lompatan dari standar yang sudah ada ya sebelumnya. Untuk mengukur sebuah keberhasilan, keberhasilan itu kan banyak variasi. Ada variasi angka dan data gitu kan, tingkat kemiskinan, data BPS. Mungkin dari sisi itu mungkin Hanojoyo muncul misalkan
tingkat kemiskinan misalkan misalkan tidak begitu banyak. Artinya dari sisi itu Biasa-biasa. bisa dikatakan biasa, misalnya standar. Nah, tetapi bagaimana frame lompatan itu yang sudah diberikan standarnya oleh pemimpin sebelumnya, Edi Sandana Putra, yang begitu gitu, ternyata di selanjutnya tidak sesuai dengan standar sebelumnya. Artinya paling tidak menyamai, seperti itu. Oke, baik. Ini dia kajian dari Bung FK di podcast Info Indonesia kali ini. Ada pesan terakhir, Bung? Ya, saya pikir di sini terkait dengan pesta demokrasi dan sebagainya, ke depan tentunya kita berharap masyarakat bisa lebih mengedepankan gagasan program dan sebagainya untuk melihat bagaimana ke depan di wilayah Sumatera Selatan maupun di wilayah Kota Palembang. Apalagi ke depan kita akan menghadapi Pilpres dan juga Pilkada 2024. Masalah merakyat, perhatian dan sebagainya saya pikir sudah biasa. Tetapi bagaimana masyarakat memahami tentang gagasan dan terobosan-terobosan yang akan dilakukan dan yang itu yang akan dikawal oleh masyarakat, saya pikir ini yang dinantikan. Great. Oke. Baik, kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.